Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Keranjang Inspirasi dimanapun Anda berada, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Pada hari ini secara langsung dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita menayangkan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya pada hari ini Sabtu 9 Agustus 2025 dilaksanakan pelaksanaan sidang tugas akhir bagi mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini sebanyak 14 orang mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam mengikuti proses pelaksanaan sidang tugas akhir yang langsung diuji oleh para dosen-dosen penguji yang sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Semoga video yang kita tayangkan kali ini dapat memotivasi bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat melanjutkan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan pada hari ini program studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki akreditasi baik sekali dan telah menamatkan lulusan sebanyak 40 orang lulusan, dan alhamdulillah semua berhasil meraih predikat baik dan juga unggul. Baik, para rekan sekalian, jangan lupa untuk selalu support channel Keranjang Inspirasi dengan cara like, subscribe, serta komen di kolom komentar. Tentunya yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk selalu share video ini agar rekan-rekan sekalian yang ada di tempat lain juga mendapatkan informasi menarik terkait dengan Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita saksikan pelaksanaan sidang tugas akhir bagi mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan secara langsung dari ruang sidang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yuk. Baik para rekan-rekan sekalian, sekarang posisi saya tepat berada di dalam ruang sidang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita menyaksikan bagaimana proses perjalanan sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Proses perjalanan sidang yang dilaksanakan pada hari ini dibuka secara langsung oleh Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Associate Profesor Dr. Jailani MA, yang didampingi oleh Ketua Program Studi Ibu Associate Profesor Dr. Rizka Harpiani, beserta para dosen-dosen penguji yang telah berhadir pada hari ini. Baik para rekan-rekan sekalian, kedekatan antara mahasiswa dan juga Dewan Penguji menjadi suatu bukti bahwasanya terjalinnya keharmonisan di antara keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang terkhususnya bagi program studi Magister Pendidikan Agama Islam yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pelaksanakan sidang hari ini diikuti oleh 14 orang peserta sidang yang terdiri dari mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Baik para rekan-rekan sekalian, di sesi video ini nantinya akan kita coba berdiskusi singkat terkait dengan pelaksanaan sidang hari ini dan juga harapannya ke depan terkait Magister Pendidikan Agama Islam, baik yang melibatkan antara peserta sidang, Dewan Penguji maupun dari pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin dari situ kita akan dapat mendapatkan informasi singkat terkait dengan Magister Pendidikan Agama Islam ini sendiri dan bagaimana harapannya untuk ke depan terkait dengan perkembangan Magister Pendidikan Agama Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Jamal. Ya, dengan Pak Jamal Situmorang. Baik, Bapak Jamal, izin untuk bertanya terkait dengan pelaksanaan sidang hari ini. Sebagai peserta sidang, bagaimana perasaannya, Pak? Ya, ada perasaan deg-degan, Pak. Tadi malam pun saya sholat tahajud. Bagaimana biar sidang ini cepat selesai, dan saya juga melihat tesis saya atau jurnal saya, biar saya bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen yang mantap-mantap, Pak. Ya. Baik, untuk proses bimbingan selama pelaksanaan persiapan berkas untuk tugas akhir ini sendiri, bagaimana proses bimbingannya, Pak? Apakah ada hal-hal yang kurang pas menurut Bapak atau untuk perbaikan ke depan atau seperti apa? Tentunya kalau kita bimbingan tentu ada arahan-arahan yang diberikan oleh Ibu pembimbing kita atau Bapak pembimbing kita. Alhamdulillah saya selaku yang dibimbing, misalnya saya dibimbing oleh Bu Iska dan Pak Akrim. Alhamdulillah dibimbing dengan baik dan benar. Mana yang salah diarahkan dengan benar dan saya perbaiki seperti itu, Pak. Dan bisa dijumpai kapanpun ada waktu, mereka siap menjumpai kita. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa non reguler yang banyak juga pekerjaan di luar sana gitu, Pak. Mereka siap kapanpun kita datang. Dan terkait dengan program studi Magister Pendidikan Agama Islam ini, harapan kedepannya seperti apa, Pak, sebagai alumni dari Magister Pendidikan Agama Islam? Ya, harapan saya semoga nanti Magister Pendidikan Agama Islam ini makin unggul seperti S1 saya dulu unggul juga ya, sampai sekarang alhamdulillah unggul. Dan saya menyarankan juga kepada kawan-kawan di luar sana yang ingin masuk ke Magister Pendidikan Agama Islam, dipersilahkan untuk segera mendaftar tahun ini, karena di sini kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi yang paling ditekankan adalah IT-nya. Islam yang berkemajuan seperti itu, kemudian tentang IT-nya, di digital, bagaimana pembelajaran masa kini. Oke, baik, terima kasih Bapak atas testimoni terkait dengan Magister Pendidikan Agama Islam. Kita berharap memang Magister Pendidikan Agama Islam ini bisa berkembang untuk kedepannya dan dapat menghasilkan mahasiswa yang lebih banyak bisa bergabung bersama kita di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sukses buat Bapak Jamal Situmorang dan juga rekan-rekan yang lain. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Ibu siapa? Dr. Widya Masita. Dr. Widya Masita. Baik, Bu, izin mempertanyakan terkait dengan pengujian sidang mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam pada hari ini. Bagaimana pelaksanaan proses sidang hari ini? Proses sidang berjalan dengan lancar, kondusif, dan tadi beberapa mahasiswa yang saya uji itu cukup baik memberikan argumen dan meyakinkan bahwa mereka betul-betul melakukan penelitian yang luar biasa dan memang luarannya sudah masuk ke rumah jurnal yang terindeks nasional, baik Sinta 2, Sinta 3, dan ada juga yang masuk ke dalam Copernicus gitu. Baik. Untuk harapannya sendiri terkait dengan Magister Pendidikan Agama Islam ini ke depan seperti apa? Harapannya tentu hal-hal yang positif ya, seperti pendidikan yang lebih berkualitas, kemudian mahasiswa yang makin rame, animo masyarakat yang luar biasa. Jadi mungkin perlu adanya promosi ke depan dengan lebih baik, dengan menampilkan keunggulan-keunggulan yang ada di Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, itulah hasil wawancara singkat kita terkait dengan Dewan Penguji yang menguji sidang pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Baik, para teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pada hari ini saya membersamai Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini kita akan mencoba berbincang sedikit terkait dengan pelaksanaan sidang tugas akhir Magister Pendidikan Agama Islam
yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 9 Agustus 2025. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita berdiskusi sedikit terkait dengan pelaksanaan sidang tugas akhir bagi Magister Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada hari ini. Ya. Bagaimana pelaksanaan sidang tugas akhir yang dilaksanakan pada hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah pelaksanaan sidang tugas akhir sesuai dengan rambu-rambu yang telah ada di universitas kita dan juga di kementerian. Yang jelas pelaksanaan kita hari ini sesuai apa yang diamanahkan oleh Pak Rektor sebagai pimpinan tertinggi kita di universitas, dan kemudian Pak Dekan di fakultas kita, dan kita mengacu kepada bagaimana undang-undang yang berlaku di negara kita. Jadi sistem yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan dan diinstruksikan mulai dari pimpinan tertinggi kita dalam pengelolaan pendidikan, yaitu kementerian, dari universitas, dan juga ditambah dengan di fakultas kita ini. Dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar, dan mengenai tugas akhir daripada mahasiswa kita itu sesuai dengan peraturan pemerintahan disebut dengan tugas akhir. Tugas akhir itu banyak modelnya, salah satunya itu ada di tingkat S2 itu kita sebut dengan tesis, dan juga bisa dalam bentuk luaran jurnal yang sesuai dengan grade yang telah ditentukan oleh universitas. Baik. Terima kasih Pak. Ini kan untuk terkait dengan Magister Pendidikan Agama Islam ini sudah lama juga dibuka, dan menurut informasinya sudah beberapa kali menamatkan alumni. Dan setiap tahunnya itu informasi yang kita dapat juga ada lumayan, sebanyak 2 kelas dalam per tahun. Dan harapannya untuk Magister Pendidikan Agama Islam ini sendiri untuk kedepannya seperti apa, Pak? Ya, salah satunya kita membuka Magister Pendidikan Agama Islam ini untuk penguatan sumber daya manusia kita sebenarnya. Sumber daya manusia yaitu guru-guru kita yang berada baik itu di tingkat mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA, yang mereka mempunyai strata 1 yang mengajar, terkhususnya yang mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam ataupun mata kuliah agama kalau di sekolah umum lah kita sebut. Nah, maka ini sebenarnya yang pertama sekali tujuan kita membuka Magister Pendidikan Agama Islam ini. Yang kedua bahwa jumlah daripada mahasiswa kita alhamdulillah itu terus kita informasikan juga ataupun kita promosikan juga kepada orang-orang yang belum terlibat di sini, karena kan sumber daya manusia kita ini perlu untuk kita tingkatkan. Nah, memang tadi sudah disampaikan kita ini sudah memasuki tamatan ataupun angkatan yang ketiga kalau wisuda untuk tahun ini. Nah, dan alhamdulillah kita sudah diakreditasi oleh pemerintahan kita, dan juga penyelenggara akreditasi itu adalah LAMBIK, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan, dan alhamdulillah itu sudah keluar akreditasinya dan mendapatkan hasil baik sekali. Nah, artinya dari proses-proses yang telah kita lakukan mulai dari awal sampai sekarang, dan kita terus memperbaiki bagaimana proses-proses pembelajaran kita tanpa melanggar regulasi. Jadi harus kita garis bawah sini, kita boleh memudahkan mahasiswa tapi tidak melanggar regulasi yang ada. Jadi ini kemudahan dari Fakultas Agama Islam. Kita melakukan secara familiar, artinya secara kekeluargaan. Kita itu melayani dengan cara ya semaksimal mungkin baiknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mahasiswa-mahasiswa di sini bukan hanya orang-orang perkotaan. Seperti yang tadi pas dapat sama saya tadi dari Labuan Batu Selatan. Tadi malam Pak kami baru nyampe. Artinya, tapi ketika kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung kegiatan mereka, mereka pun tambah semangat. Bukan untuk menjatuhkan. Jadi di sini ini di fakultas kita ini kelebihannya. Antara dosen, mahasiswa, pembimbing, itu insya Allah mudah-mudahan mudah untuk kita jumpai, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi ya saling ada. Kalau kita katakan tidak ada batasannya, pasti ada batasannya, tetapi kita tidak terlalu membatasi, karena mereka juga pun seperti ibu kita juga
sepertinya ada dari segi umur ya, dari segi umur. Karena kita masih muda, ya bagaimana kita memperlakukan mereka itu tanpa menganggap mereka itu adalah mahasiswa kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat umum terkait dengan bagi rekan-rekan kita di luar sana yang ingin bergabung di Magister Pendidikan Agama Islam. Iya, terutama sekali untuk masyarakat umum yang ingin bergabung di Fakultas Agama Islam, terkhusus Magister Agama Islam. Kita di sini sangat terbuka, moderat, dalam artian memang kita ini adalah kepunyaan Muhammadiyah, tapi kita tidak hanya untuk orang-orang Muhammadiyah saja masuk. Silahkan, di sini banyak dari kalangan-kalangan organisasi-organisasi yang lain yang masuk di sini tanpa membeda-bedakan apakah sukunya apa. Dan alhamdulillahnya kita di sini pimpinan fakultas, di biro, dan kemudian tenaga-tenaga pendidikannya semua beragam daripada suku dan bangsanya. Nah, saya Batak, Pasaribu, wakil dekan satunya itu Aceh, kemudian dekannya itu Jawa. Kita beragam semua di sini. KTU kita di sini itu Batak Mandailing. Ada juga pegawai kita itu dari suku, kalau kategori sukunya itu Toba dan segala macamnya. Jadi macam-macam. Nah, sehingga kita di sini itu terbuka untuk semua kalangan. Nah, kalau dari segi umur juga silahkan kita sesuaikan dengan umurnya masing-masing nanti. Nah, mengenai pembelajarannya juga kita sesuaikan dengan catatan tadi, regulasi tidak akan pernah kita langgar, kita sesuai dengan regulasi yang ada, dan kemudian kita mudahkan semaksimal mungkin untuk dipermudah, tapi tidak dimudah-mudahkan untuk melanggar peraturan, tidak. Tapi sesuai dengan regulasi yang ada. Silakan bagi yang PNS, ya kalau mau minta surat aktif kuliah dan segala macamnya, 1 minute 1 service kita lakukan di sini. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan para masyarakat bisa menambah wawasannya, bisa menambah sumber daya manusianya, sehingga bisa berkuliah di Magister Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Baik, para rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, itulah perbincangan singkat kita dengan Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, semoga sukses selalu. Amin. Dan mudah-mudahan Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kedepannya semakin berkembang. Amin. Dan mendapatkan mahasiswa yang lebih maksimal. Amin. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.